Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain. Al-faslu tsaniyu ikramu qarabati. Ini bab kedua tentang nasihat kepada rasulnya. Yang kedua, yang pertama kemarin mengikuti ya sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua memuliakan kerabat-kerabat Kanjeng Nabi. Nah, kerabat ini alon ya kalau di dalam kitab-kitab yang kita pelajari ini kan bisa bermakna keluarga secara khusus ya, binasab, kemudian secara umum yaitu orang-orang yang mukmin kepada Kanjeng Nabi termasuk alon. Nah, memuliakan kerabat-kerabat Kanjeng Nabi ini sesuai dengan perintah Gusti Allah dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Nah, Ibnu Abbas mengatakan ayat ini perintah agar tidak menyakiti kerabat-kerabat Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena pada waktu itu Kanjeng Nabi kan sebagai pemimpin ya. Nah, kalau di dalam lingkaran pemimpin ini ada ring-ring istilahnya ya. Ring satu ini kan keluarga-keluarganya. Ini yang perlu dijaga. Kalau di dalam pemerintah sekarang kan ya keluarga presiden itu kan ada pengawalnya semua. Nah, kalau zaman dulu ya mungkin tidak seperti pengawal, tapi ya agar keluarga Kanjeng Nabi ini tidak disakiti. Kalau sakitnya kan ya repot kan, pemimpinnya harusnya ngurusi rakyat orang banyak, tapi karena keluarganya ada yang harus diurus, maka ini akan mengurangi fokus kepada pimpinan. Nah, kemudian ulama mengatakan ya, bahwa Allah berwasiat atau merintahkan kepada menghormati ya anak orang soleh. Wa kana abuhuma sholihah. Kemudian ya, anak-anak orang soleh aja ya kita diperintahkan ya untuk berbuat baik, apalagi dengan anak-anak para wali kekasih Allah, apalagi anak-anak syuhada, apalagi anak-anak siddiqin, apalagi anak-anak nabi, terlebih lagi anak-anak para rasul. Nah, yang demikian ya penghormatan ini adalah untuk memuliakan ya Kanjeng Nabi. Ya, kalau di bawahnya nanti memuliakan siddiqin atau syuhada atau orang-orang ya, soleh atau para wali. Jadi menghormati itu menghormati pemimpin, otomatis ya anaknya, kerabatnya itu juga ikut dihormati. Nah, jadi menghormati ini merupakan perintah ya, merupakan nasihat. Nah, bagaimana nanti ketika ada konflik antara satu ya keluarga Kanjeng Nabi, ya satu anak Kanjeng Nabi dengan yang lain, ya kalau orang-orang dulu ya tidak ikut-ikut. Ya, kalau di dalam Zubatnya Ibnu Ruslan dikatakan wa majara bainas sahabati nasqutu anhu ajrul istihadi. Jadi yang ada ya masalah-masalah antara para sahabat keluarga Nabi itu ya naskutu, kita tidak komentar ya, karena kita nggak tahu realitanya seperti apa, yang benar siapa, yang salah siapa kan nggak tahu kan. Kita cuma dapat sejarah atau ya riwayat-riwayat itu. Nah, yang seharusnya bagaimana ya kita tidak tahu. Ya Kanjeng Nabi juga kan seperti itu. Kanjeng Nabi apakah punya salah? Ya nggak punya salah ya. Walaupun di Quran itu ya pernah ditegur. Ditegur itu kan ya merupakan kesalahan, tetapi kesalahan yang ya bukan kesalahan seperti orang biasa ya. Ismahnya Kanjeng Nabi itu ya kesalahan itu kemudian langsung ditegur, langsung diperbaiki oleh Kanjeng Nabi. Jadi abasa wa tawalla anja'ahul. Ini kan sebuah teguran.
Ya namanya kanjeng Nabi kan ya ala arad al basyari ya, kadang juga mungkin salah, tapi salahnya tidak seperti salahnya manusia. Jadi yang terjadi antara sahabat itu istihad para sahabat. Muawiyah dengan Ali itu ya itu istihad mereka. Ali dengan Aisyah ya itu istihad mereka. Ada perang Siffin, perang Jamal itu istihad mereka. Jadi ya ulama-ulama pada waktu dulu ya bahkan sampai sekarang itu tidak banyak komen. Mungkin kalau untuk kajian-kajian sejarah ya kajian-kajian apa pertentangan ya satu sahabat dengan lain itu mungkin perlu, tapi ya untuk ya bagaimana uh, realitanya atau yang jelas seperti apa ya kan Allah. Yang namanya riwayat kan bisa jadi ya tidak sesuai dengan kenyataan atau sesuai kenyataan, tapi kenyataannya seperti apa kita tidak. Jadi ya amannya ya tidak hanya ini ya komen. Nah boleh komentar tetapi mungkin tidak sampai ekstrim ya. Kalau sampai ya membela sahabat sehingga mencela sahabat yang lain itu yang bermasalah. Mungkin kalau membela sahabat atau mengunggulkan satu sahabat ya, dengan tidak mencela sahabat yang lain itu tidak masalah. Ya kita kan termasuk orang yang mengunggulkan sahabat satu dengan sahabat yang lain kan. Abu Bakar itu lebih utama daripada Umar lebih utama dari Utsman dan lain sebagainya. Tetapi tidak mencela kan, bukan berarti yang lebih baik, yang lain itu tidak baik kan, sama-sama baik tapi derajatnya ya. Kalau di dalam kitab-kitab yang berbicara tentang kanjeng Nabi, sahabat kanjeng Nabi seperti Al-Isobah ya, Vitamin Isobah karya Ibnu Hajar, atau mungkin Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab karya Ibnu Abdul Bar, atau mungkin Sudul Wabah apa Ma'rifatul Sahabah Ibnu Athir, itu rata-rata yang awal ya yang Al-Ashraf Al-Basyarah bil Jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Ya paling awal ya mesti Abu Bakar. Jadi berdasarkan keutamaan masing-masing. Bukan berarti kita sering menyebut Sayyidina Ali itu kita menjadi Syiah, itu kan tidak. Syiah juga kan menghormati sahabat yang lain kan. Ya Syiah yang tidak menghormati sahabat itu Syiah yang ekstrim. Sama seperti kita yang membenci ya Sunni yang membenci Ali itu kan ya juga tidak sedikit. Ya yang ekstrim-ekstrim itu tidak masuk dalam hitungan ya, itu sudah. Nah kemudian yang ketiga asyafaqah ala ummatihi, simpati kepada umat-umat kanjeng Nabi. Bagaimana caranya? Ada 3. Yang pertama melaksanakan yang fardu-fardu kifayah. Seperti apa? Tolafil ilmi. Jadi tolafil ilmi ini ya, terutama ilmu-ilmu yang fardu kifayah ya, seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kalau satu desa nggak ada yang belajar tentang pemerintahan, tentang hukum, ya, tentang pengadilan, kan dosa semua. Ya kena dosa atau kena musibah ya semua penduduk itu. Maka ini fardu kifayah ya ini. Salah satu cari ilmu tentang yang dibutuhkan ya, pengobatan ya, tentang administrasi negara ya, biar tidak buta hukum dan lain sebagainya. Kemudian jihad ya, jihad dalam arti ya fisabilillah ya, jihad fisik seperti negara-negara yang masih ya, belum aman ya, di Timur Tengah banyak, ini juga perlu. Atau kalau di sini ya jihad dalam melawan hawa nafsu, dalam ya perbaiki diri sendiri ya. Kemudian sholatul jenazah ini termasuk fardu kifayah. Kemudian al-qiyam bil hiraf al-muhimmah allati biha nizamul alam. Ya melaksanakan hiraf itu pekerjaan-pekerjaan yang penting untuk tatanan dunia ya, termasuk entrepreneur ya, kemudian ya menjadi hakim ya, presiden dan lain sebagainya. Ini termasuk bagian asyafaqah ala ummati, termasuk simpati. Yang kalau nggak ada yang jadi pemimpin kan pesake mati kan Nabi. Satu desa nggak ada yang mau jadi kepala desa. Kalau kepala desa mungkin nggak ya, jadi rebutan ya. Ya kalau misalnya ya di dalam kelompok kita itu nggak ada yang kalah mau ngurusi ya
ya kita harus mengorbankan ya, berkorban untuk umat Kanjeng Nabi. Jadi ini hiraf al-muhimmah. Bentuknya macam-macam ya, tergantung ya, kebutuhannya seperti apa. Kemudian as-sunnah al-muakkadah alal kifayah ya, sunnah-sunnah muakkadah seperti adzan. Kalau ada yang adzan kan bagaimana orang-orang tahu kalau sudah masuk buka puasa misalnya kan ya, jadi imam ya, kemudian apalagi menjadi takmir ya, jadi khotib di hari raya, semuanya mudik ya, nggak ada yang jadi khotib kan, kasihan ya yang mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Nah semuanya ini diniati untuk apa? I'anatu ikhwanihi al-muslimin. Jadi diniati untuk menolong orang-orang muslim, bukan niat ya apa mencari nama ataupun mungkin karena ya, melas dan lain sebagainya ya. Pokoknya niatnya ini i'anatu ikhwanihi al-muslimin. Karena apa? Karena ketika niatnya untuk menolong ini, maka masyakkah atau kesusahan-kesusahan itu dapat diakomodir oleh siapa ya? Oleh pemimpin atau orang yang melaksanakan fardu kifayah. Wa niyatu iksirul a'mali takallaba ayanuha wa tahaqqaqa haqqo. Jadi niat ini iksir ya, eliksir. Ini unsur kimia ya dalam amal. Nah, bentuknya bisa berubah-ubah, tetapi hakikatnya ya tetap itu. Artinya ya niatnya bisa berubah-ubah, tapi tujuannya ya ini untuk asyafaqatu ala. Nah itu selesai untuk an-nasihatul li rasulihi. Kemudian yang ketiga al-babul itu an-nasihatul li kitab. Nah bagaimana kita ya mendapatkan nasihat yang terkait dengan atau ya bagaimana ya nasihat-nasihat amal-amal baik kita terhadap kitab Al-Quran. Yang pertama adalah tadabbur ayat. Nah, tadabbur ini menyelami makna atau angan-angan maknanya. Ini ada 3, yaitu al-ilmu bihi, mengetahui mana-mana asing di dalam ayat-ayat itu. Ya kalau nggak mempelajari tafsir kan nggak tahu. Ya kalau terjemah itu kan hanya makna biasa kan, tidak sampai dengan gorib ya. Mana-mana asing yang perlu diketahui. Ya, kemudian ya ada mutaqayyid bil mahfud min tafsir pada itsbati ahkamiha, jadi tidak ngotak-ngatik ya. Kalau sudah ada hukum-hukumnya ya boleh untuk sekedar kajian-kajian misalnya yang kuliahnya di ilmu tafsir ini untuk mengkaji itu kan ya mungkin yang kontroversi tetapi nanti tujuannya bukan untuk berubah mana substansinya, tetapi untuk ya, kajian ya berdasarkan kajian. Ya seperti tafsir atau bari itu kan isinya kontroversi semua. Artinya bukan kontroversi ya, artinya dua pendapat yang saling bertentangan kan isinya tafsir atau bari. Untuk apa ya? Untuk menunjukkan bahwa ayat ini tidak hanya satu penafsiran, tapi ada beragam penafsiran. Walaupun nanti atau bari sendiri memilih salah satunya ya, setelah menganalisis dari dua pendapat yang berbeda. Kemudian yang ketiga, an-nadharu fi kulli qaumin bihasabi. Jadi melihat posisi-posisi ayat Quran itu sesuai dengan tempatnya ya. Karena apa? Karena Quran ini punya dua aspek. Yang pertama dohir, ini bagi para nuhah ya, bagi ahli nahwu sharaf dan juga qurra, orang-orang yang membaca Quran. Kemudian wabatinun wa li ashabil ma'ani, ini orang yang terkait dengan kajian-kajian batin ayah, yaitu orang-orang sufi. Nah kalau yang bagus dua aspek ini tercakup sekaligus, yang agak sistematis itu ya tafsirnya Ibnu Ajibah ya, Al-Bahrul Madid di tafsir Qur'anil Majid. Jadi yang pertama Ibnu Ajibah menjelaskan makna-makna dohirnya seperti apa ya, terkait dengan nahwu sharaf, i'rab, kemudian makna bahasanya seperti apa. Nah setelah itu yang kedua ini makna isyari, makna isyarah atau makna
batin. Jadi dua aspek sekaligus tersambung. Semua ulama sepakat memang tidak boleh langsung ke batin. Ya. Jadi dohir ayat ini harus dimaknai atau lebih dahulu. Nah kemudian setelah dohirnya ini jelas, maka nanti baru ke batin. Ya batin pun tidak boleh jauh-jauh dari dohir. Nah, kalau jauh-jauh maka nanti tidak bisa nanti masuk ke kaum batin. Ghazali, ya Imam Ghazali, kemudian Arabi Al-Mursi yang sufi itu, kemudian termasuk Ibnu Ajibah ini ya tidak bisa lepas dua aspek dohir dan batin. Batin pun nanti ya sistematika atau runtutannya ya hampir sama seperti itu. Kemudian wahadun wa huwa lil fuqaha, ya punya batasan-batasan ini lil fuqaha, wa matla ini atau ya sama seperti batin ya. Jadi untuk masuk ke makna-makna terdalam Quran ini wa huwa lil ulama. Ya. Ulama artinya ya selain fuqaha ya, tidak hanya sekedar hukum tapi juga terkait dengan hikmah, terkait dengan ya isyarat-isyarat yang ada di dalam Quran, yaitu ahlul dzauqi wasyuhud, orang-orang tasawuf. Kemudian yang kedua ini terkait dengan al-amalu bima muradihi, dengan menjalankan perintah-perintah di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Quran ini ada amar, ya perintah, nahyun, kemudian ada khobar. Nah, yang amar ini ada yang wujubi, ada yang nadbi. Nah, yang wajib-wajib ini wajib dilakukan, kalau yang sunnah juga ya sebisa mungkin dilakukan. Nah, yang nahi ini ada yang tahrim, ada yang tanzih. Yang tahrim itu ya keharamannya ini jelas ya, kalau yang tanzih ini tidak jelas tapi tetap haram. Kemudian yang khobar ini ada yang takriri, ada yang i'lam. Takrir ini yang berupa ketetapan ya, seperti apa ya, tentang apa ajaran-ajaran tauhid, la ilaha illallah, kemudian ya perintah-perintah yang tidak bisa dinalar ini masuk dalam takrir. Kemudian ada yang i'lam. I'lam ini terkait dengan itiat ya, atau al-wa'du, peringatan-peringatan ya, seperti apa, seperti cerita orang-orang terdahulu ya, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lot, kaum Nabi Soleh ya, kaum Madian ya, dan lain sebagainya. Dan juga mawaqa'alahum walihadin, dan juga peristiwa-peristiwa yang terkait dengan umat-umat terdahulu maupun umat-umat sekarang. Wa may yujibu i'tiqadan ya, kemudian yang terkait dengan i'tiqad seperti ya mengetahui Allah ya, kemudian perintah ini ya berkaitan dengan ya, perintah untuk mengikuti, kemudian yang nahyu ini terkait dengan larangan ya, untuk menjauhi yang dilarang oleh Al-Quran. Nah, khobar itu yajib tasdiquhu wa i'tiqad. Jadi khobar itu bukan yang mayah tamil asidqa wal kitbah ya, bukan khobar dalam bahasa mantek, tetapi khobar yang harus dibenarkan, tasdik, dan juga diitikadi atau diyakini. Ya, cerita-cerita di dalam Quran kan bukan asatirul awalin kan, bukan hanya dongeng-dongeng semata, tapi itu cerita-cerita yang harus ditasdik ya, diyakini kebenarannya, dan juga diitikadi kebenaran cerita. Yang ketiga ini tahsinu tilawatihi, ya, membaguskan atau ya, ketika membaca ya sebisa mungkin itu bagus. Ini ada 4 hal. Yang pertama al-iktifa bil qadri al-madrub al-mustahsan syar'an ya. Jadi ya al-iktifa ya mencukupkan ya dengan ukuran-ukuran ya yang menurut syara itu bagus. Misalnya apa? Nah, ini dijelaskan bahwa kaunu khatmihi fi usbu'in fama ba'dahu ila syahr. Jadi yang menghatamkan di dalam ya seminggu atau kemudian 1 bulan ya, dan sebagainya. Jadi ya ukurannya ini al-matlub al-mustahsan. Jadi bukan ukuran-ukuran yang memberatkan diri kita. 5 jam khatam Quran ini kan sulit kan, memberatkan. Ya kalau bisa nggak masalah, tapi kalau tidak bisa ya dalam beberapa.
Kemudian membagi-bagi ya sebagaimana bagian pembagian ya hizibnya orang-orang terdahulu. Misalnya di hari pertama ya 3 surat, kemudian yang kedua 5 dan seterusnya. Ya, 1 hari nggak masalah ya, atau 3 hari, atau misalnya 1 malam dihatamkan sebagaimana ulama-ulama dulu, ini juga tidak masalah. Dengan catatan ya kita kuat ya, kita bisa menghatamkan. Ya kalau 1 hataman dalam semalam setelahnya sakit ya, ini kan memberatkan diri. Jadi ya sebaiknya dihindari. Kalau bisa kan sedikit nggak apa-apa, tapi terus menerus. Kemudian yang selanjutnya ya yujawida ada. Jadi tajwidnya diperhatikan ya. Makharijul huruf ya, kemudian juga ya mat, kemudian idhar, ikhfa dan lain sebagainya itu juga diperhatikan. Min ghairi takalufin wala tafridin. Jangan terlalu dipaksakan ya. Takaluf itu kan ya untuk belajar mungkin bagus ya. Tapi kalau membaca Quran ya jangan takaluf ya yang biasa aja, wa tafridin, tapi juga jangan sampai sembrono ya, jangan sampai semuanya nggak bisa dibedakan antara ain dengan hamzah atau alif, kemudian ha dengan kha, nggak ada bedanya ini. Kemudian yang keempat ya telinganya ini mendengarkan, hatinya juga memperhatikan agar apa? Agar bacaan-bacaan Quran ini masuk ke dalam hati ya. Kemudian ya hikmah-hikmah atau faedah-faedah yang ada di dalam Quran ini bisa ditangkap. Kalau yang membaca hanya mulutnya, telinganya tidak mendengarkan, hatinya tidak ikut meresapi, ya kayak MP3 ya. Jadi hanya baca aja, nggak ada meresapi. Tapi ya kalau menurut Syekh Ahmad Zaruk ini di awal ya, kalau sholat baca Quran diangen-angen, maknanya ini malah yang mengganggu kehusyuan. Jadi ini mungkin konteksnya di luar sholat. Hatta ka'annahu ma'uhu minhunna faya itu nafsuhu al ayatin. Jadi nanti semua ayat ini bisa diresapi. Nah kalau nggak paham tafsirnya atau artinya kan kesulitan. Makanya nanti ya sebisa mungkin ya walaupun tidak satu persatu, secara umum satu ayat ini intinya apa bisa meresapi. Nah kalau bisa seperti itu ya syakara ya, fa in kana amlan dia syakara wa illa istighfara wa tabar. Kalau nggak bisa ya istighfar dan minta maaf, minta ampun kepada Gusti Allah. Karena apa? Rubba qari'in wal Qur'anu yal ya hanya baca hanya untuk formalitas, hanya untuk lomba, hanya untuk dapat duit ya, hanya sekedar biar dianggap khatam ketika bulan Ramadan, ketika tadarusan biar dianggap cepat. Nah ini wal Qur'anu yal. Jadi ya jangan seperti itu. Maka nanti di dalam Quran ketika khataman Quran ini kan ada doa kan ya, kalau misalnya mat dibaca tidak mat ya kita minta maaf, kita istighfar, mohon ampun. Ketika idhar digori idhar, atau ikhfa digori ikhfa, itu kan ada doa seperti itu ya, karena namanya orang baca Quran ini kan ya, tidak seperti baca apa status WA ya sebentar tapi meresap ya, cepat meresap, cepat paham. Quran kan harus diangen-angen dulu baru bisa paham artinya. Nah itu. Wayu'inu ala hifdzil Qur'ani hifdzul basar. Jadi yang bisa membantu di dalam hifdzul Quran, menjaga Quran ya, menghatamkan atau menghafal Quran ya, hifdzul basar. Jadi fokus kepada bacaan Quran. Kalau dulu kan orang-orang yang ngapal ke Quran itu kan ya fokus di tempat-tempat yang sepi ya, di sarean atau mungkin di kebun ya,
sekarang nggak tahu itu. Sekitar menara kan banyak yang ngapal ke Quran. Jadi nak ngapal ke Quran biar menara cepat cepat melebu ya. Anu sing orang Quran ya tapi yang lewat itu ya orang lalu lalang itu kan kalau Quran karo ngelirik. Jadi ya sudah sudah berbeda zaman. Jadi fokus ya Basor ini tidak hanya sekedar penglihatan ya, tapi juga hatinya kemudian fokus pikirannya nanti ke Quran. Ya yang mudah memang di waktu-waktu tertentu ya di malam atau setelah subuh itu yang agak sepi, jadi bisa lebih fokus ya tenaganya lebih banyak daripada ketika siang sudah berkurang tenaga. Hifdu di sini ya tidak hanya sekedar menghafal tapi juga memahami ya. Ya kalau sekedar hafal ya nanti tidak perlu hifdul basar. Hifdul basar ini ya fokus semuanya ya. Yang hafal ke ya memahami maknanya ya kemudian juga ya, fokus kepada bacaan Al-Quran. Nah kemudian yang keempat nasihatul amatil muslimina, nasihat ya untuk orang muslim secara umum. Yang pertama adalah mempertahankan kehormatan ya, atau harga diri orang-orang muslim. Ya, faqalluhu as-sukutu anhum. Ya, minimal itu adalah as-sukutu anhum. Tidak banyak komentar. Ya, komentar itu kan boleh tetapi ya seperlunya ya. Kita kan bukan lambe turah yang ya, peristiwa dikomentari ya. Wa ada mudami lahum ya tidak hanya mencela. Mencela dengan mengkritik kan ya beda. Jadi kalau mengkritik boleh, menasihati, tapi dengan cara-cara yang Waktaruhu an-nakiru ala man yashtagil bidzalika wa tu'a'u lahum wa in dalam. Kalau tidak bisa dengan cara-cara ya paling tidak ya sukut ya dengan diam ya, kemudian juga mengingkari ya orang-orang yang mencela orang-orang muslim. Kemudian addu'a lahum dalam ini yang agak sulit ya. Mendoakan orang yang mendolimi kita untuk ya agar nanti diberi hidayah dan lain sebagainya seperti Kanjeng Nabi itu kan sulit. Ya paling tidak diabaikan lah kalau orang menyakiti kita. Kalau dipikirkan ya orang itu juga nggak tahu kalau kita menginginkan dia dan juga waktu kita habis, tenaga kita, kesehatan kita habis, kita nggak dapat apa. Kalau tidak memaafkan, tidak bisa memaafkan, ya didoakan. Tapi kan biasanya maafkan juga sulit. Ya sama Muslim ya juga ya walaupun sama Muslim juga sulit ya kalau maafkan. Paling tidak ya kita berusaha termasuk setelah sholat minta istighfar kan atau dalam doa Jumat itu kan syarat sahnya kan doa kepada orang-orang Muslim secara umum. Doa lahum main dalam wali ayah diyallahu bika rajulan khairan laka mimma tala'at al-syams. Jadi kalau ada orang dapat hidayah petunjuk karena kita doakan itu lebih baik daripada matahari sinar matahari yang menerangi dunia. Jadi saking baiknya, saking agungnya mendoakan orang lain ini ya diumpamakan ya lebih baik daripada kebaikan matahari yang menyinari dunia. Mendoakan ya, apalagi menolong ya. Sudah kita didolimi, kita menolong orang itu, nah ini akan lebih baik lagi. Maka Kanjeng Nabi itu kan ya dakwahnya seperti itu. Didolimi ya tidak didoakan hancur kan, tapi malah di silaturahimi berbuat baik ya Kanjeng Nabi kepada orang itu dan juga tidak hanya didoakan tapi juga diajak yang ya diberi sedekah dan sebagainya. Kemudian yang kedua tidak hanya membela atau mempertahankan tapi juga iqamatul hurmi ya melaksanakan ya menunaikan kehormatan orang-orang muslim. Caranya apa ya? Tapi ada ta'arudi dihormatihim fiman. Artinya kalau mereka punya harta ya
ini jangan kita biarkan ya. Kalau memang haknya, apalagi punya anak yatim ya, kita iqamatil hormati, kita bantu, kita ya, dampingi ya, sehingga harta bendanya tidak sia-sia. Maka di dalam fikih itu kan ada konsep itu kan al-hujr atau apa itu, yang orang-orang ya anak kecil itu kan kita tanggung hartanya, kita bisa kelola, kita bisa gunakan ya untuk merawat itu, kalau sudah besar nanti diserahkan. Jadi kita melindungi hartanya. Au ardihim ya, kehormatan juga bisa, au nufusihim atau jiwa mereka ya, termasuk kalau tetangganya bisa makan ya kita membantu, kalau dia butuh pertolongan ya kita. Fal muslimu akhul muslimi la yuslimuhu wala. Jadi muslim ini kan sesama saudara, maka tidak boleh ya membiarkan atau apalagi mendorong. Kemudian yang ketiga, anusratu lahum ya, menolong ya. Kalau iqamah tadi ya mungkin hanya cuma mendampingi ya, tidak sampai membantu. Kalau ini anusrah, sebagaimana sabda Kanjeng Nabi, usul akhaka dzaliman au madluman. Ya, tolonglah saudaramu ya, baik itu dia mendolimi orang atau didolimi oleh orang. Faqalu ya Rasulullah nansurhu madluman, kaifa nansurhu doliman. Kalau orang didolimi kita bisa menolong kan, tapi kalau mendolimi bagaimana? Qala ta'khudhu ala yadihi indadul. Nah, kamu tangannya ini diikat, dijaga ya, jangan sampai dia mendolimi, atau ketika mendolimi tangannya dijaga jangan sampai ya, tambah parah ketika mendolimi. Wahdi anusratu lahum fi khaswat. Jadi ya kalau ada orang yang mendolimi ya diberitahu, jangan diteruskan dolimnya ya, sudah ditampung ke. Ya memang sulit ya, apalagi kalau tidak punya posisi, tidak punya jabatan. Kalau tidak bisa ya konflik itu paling rendah. Kemudian al-jihadu ya, al-jihad dalam arti yang khusus ya, seperti jihad fisabilillah atau arti umum, jihad menolong orang banyak, aribatu ya, dan persatuan, wal amru bil ma'rufi yang memerintah kebaikan, ya anusratu al amatu, ini termasuk anusrah ya, pertolongan yang jadi memang satu muslim dengan yang lain juga berkaitan. Ini dalam konsep ukhuwahnya Kiai Mahfud Siddiq kan, ukhuwah ini ya, ukhuwah Islamiyah ya, ukhuwah yang satu agama. Nanti ada ukhuwah basyariah yang sesama, tidak hanya dengan muslim tapi juga dengan non muslim. Jadi bagaimana kita juga yang membantu mereka, memperhatikan mereka. Nanti juga ada ukhuwah watoniyah yang satu bangsa ya, sama saudara, sebangsa setanah air, beda suku, beda bangsa dan lain sebagainya. Jadi nanti tapi ini untuk yang muslim ya. Yang non muslim juga nanti juga perlu, caranya hampir sama ya. Apalagi terkait dengan ukhuwah basyariah ya, semua sama sebagai saudara, satu keturunan Nabi. Nah, kemudian yang terakhir ini al-babul khamis, an-nasihatu lil khassatil muslimina, ini untuk orang-orang muslim tertentu. Yang pertama, at-ta'atu lil umara. Pemimpin ini kan muslim tapi dia punya kedudukan khusus. Kemudian perintahnya bagaimana? Ya walaupun ya kalau dalam sabda Kanjeng Nabi ini sayakun umara'u ya wadikruman ulamahum wa fasaqahum qalu nuqatilhum ya Rasulullah falala masul. Jadi umara ini walaupun mereka dolim, fasik, ini ya bisa harus ditaati ya, selama tidak melanggar syariat ya, tidak dalam hal maksiat, ini perlu ditaati.
apalagi kalau mereka masih sholat ya. Kalau ulama'u wadzalika li'anna sholata unwanul iman. Kalau masih sholat kan berarti dia punya iman. Ya enggak sholat pun ya masih tetap punya iman kan. Idza taraku as-sholata yakni jaharu bidzalika wa amaru bihi faqad kafaru au kadu wala ta'ata li kafir. Nah, kalau mereka meninggalkan sholat dengan terang-terangan tidak mau sholat wa amaru bihi apalagi sampai merintah untuk tidak sholat ya faqad kafaru au kadu. Jadi mereka kafir kan? Ini kan menolak ajaran Islam yang jelas-jelas mahdoh diperintahkan. Aukadu tahu ya hampir kafir lah. Tidak. Walau ta'ala kafirin dan kafir pun tidak. Ya ini untuk negara-negara yang Darul Islam atau Darussalam seperti Indonesia. Kalau yang tidak Darul Islam ya di negara-negara Eropa ya pemimpinnya tidak Muslim pun ya wajib ditaati kan, soalnya nanti ya mengurangi atau membatasi hak-hak Muslim. Seperti akhir-akhir ini kan Islamofobia di Eropa juga banyak, apalagi di Inggris ini kan undang-undang yang membatasi ekstremisme untuk kegiatan orang-orang Islam ini kan ini harus dilawan. Ya lewat apa? Ya bukan lewat teror, bukan lewat jihad perang ya, tetapi lewat jalur-jalur yang konstitusional. Jadi lewat uji materi, undang-undang, aturan dan sebagainya. Jadi ada langkah-langkahnya, tidak kemudian ya langsung perang itu kan tidak. Perang itu kan pilihan terakhir. Kanjeng Nabi juga kan ya perang tidak pilihan pertama. Ya, ada negosiasi, ada kesepakatan, ya. Kemudian juga ya, ada batas-batas sebelum perang. Kalau baru terakhir itu perang, itu harus diperang. Perang pun kepada orang-orang kafir yang kafir dhimmi kan, yang kafir harbi kan, kafir dhimmi tidak diperangi. Kafir harbi itu kafir yang politis yang dia tidak defensif tapi ofensif menyerang orang Islam. Nah ini harus diperangi. Nah termasuk umaro ya kita semua ya, warajulu fi baitihi amirun wal abu fi auladihi amirun wal muallimu fi sibyanihi amirun. Ya, seperti sabda Kanjeng Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Kita pemimpin bagi siapa? Ya bagi ya, diri kita sendiri ya, kalau belum punya anak, kalau punya anak ya pemimpin bagi keluarganya. Kalau misalnya ya, menjadi yang paling tua ya pemimpin bagi yang muda-muda. Pokoknya kita semua pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Jadi yang dipimpin ini menaati pemimpin, yang memimpin ini juga harus bertanggung jawab atas periode kepemimpinan. Jadi bukan berarti terus kita jadi pemimpin seenaknya sendiri kan, tidak, terus memperhatikan orang-orang yang dipimpin. Ya idealnya seperti itu ya, tapi kan ya, di lapangan kadang ya, tidak semuanya berjalan mulus. Kemudian yang kedua ini atas dikulil ulama ya, ikut derek dawuhe para ulama, atas dikulil ulama ya, wajibun fima naqaluhu la fima qalu. Jadi wajib ya fima naqaluhu ya, atas ya dalil-dalil atau hukum yang dikutip, la fima qalu, bukan ucapan-ucapan ya. Jadi tindakan-tindakan ulama atau tindak tanduk mereka yang benar ini yang diikuti, tidak hanya sekedar perkataan para ulama. Ila inda ibhami dalilihi wathiqatu, kecuali ulama itu memang ya sudah tahu, mungkin dalil-dalilnya sudah menguasai semua, kemudian wirai ya thiqatu dinihi, maka ya kita ikuti saja. Ya mengikuti ini kan dalam ya, secara umum ya, mungkin kalau ada hukum-hukum yang mungkin ikhtilaf ya, kalau bisa kita mengikuti ya tidak masalah. Tapi untuk kemaslahatan bersama kita misalnya khilaf kan banyak ya, misalnya tentang zakat ya, kalau misalnya ulama di situ menetapkan apa ya kita ikuti, untuk apa ya, untuk kemaslahatan bersama. Kalau kita
penting berbeda, penting pakai call yang marjuh, yang call yang doif ya, agar berbeda ya, ini nggak boleh. Jadi ulama ini kan sebagai pemimpin di dalam agama, maka mengikutinya ini adalah sebuah kemaslahatan. Kemudian yang ketiga, at-taslimu lil fuqara. Ini taslim itu apa? Jadi mau perhatikan ya orang-orang yang fakir ya, assalamualaikum fi kulli syai'in tadi al-ilmu tingkah. Jadi orang-orang fuqara, orang yang ya fuqara dalam harta benda ataupun mungkin dalam akhlak ataupun dalam ilmu, ini kita juga harus taslim ya, harus memperhatikan, menyelamatkan mereka ya, agar apa ya, agar mereka tidak terjerumus ke ketidaktahuan mereka ya. Apalagi fakir ini kan lebih mendekatkan kepada kekufuran. Jadi orang kalau tidak punya uang ini kan akan melakukan apapun agar dia bisa dapat uang. Uang ini kan untuk beli apa, sandang pangan kan, yang menjadi kebutuhan primer ya, kebutuhan doruriyah bagi seseorang. Kalau tidak ada ya dia akan melakukan apapun. Apalagi kalau fakir ini dia sudah fakir harta, fakir ilmu, fakir akhlak, ini yang parah nanti, yang akan menjerumuskan ke ayakuna kufra, itu kata fakru ayakuna kufra, akan tidak hanya kufur ya secara syariat, tapi juga kufur nikmat, kufur akhlak dan nah ini ada 5 ya. Jadi nasihat ya lillahi yang Allah, kemudian nasihatu li rasulihi, nasihatu li kitabihi, kemudian nasihatu li amatil muslimina, yang terakhir nasihatu li khasatil muslimin. Jadi nasihat-nasihat ini nasihat yang sifatnya ke atas ya maupun ke samping ya. Ke atas ke Allah dan Rasul juga kitabnya, yang ke samping ini yang vertikal nanti berkaitan dengan kita dengan sesama makhluk ya, sama manusia. Ya hampir sama dengan hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Ini tercakup semuanya di dalam kitab. Nah, kenapa perlu nasihat ya? Karena namanya orang itu kan namanya manusia ya, kadang melakukan kesalahan, kadang lupa dan lain sebagainya, sehingga perlu diberikan nasihat. Dan caranya pun ya dengan cara-cara yang baik ya, dengan apa kalau di dalam Quran itu yang bil mau'izatil hasanati itu, bil hikmati wal mau'izatil hasanati jadilhum billati. Jadi dengan hikmah dulu ya, dengan hikmah itu ya perintahnya tidak jelas ya, tetapi ya dia melalui kebijaksanaan. Kemudian kalau masih tidak bisa, nanti baru ke mau'izah hasanah. Kita kan biasanya mengadakan pengajian mau'izah hasanah ya, bukan pengajian hikmah ya. Karena hikmah ya memang agak sulit ya, orang-orang khusus yang bisa menjelaskan hikmah. Jadi memang mau'izah hasanah yang penting jangan sampai wajadilhum billati ya. Di dalam ihya kan mujadalah ya, kan tidak diperbolehkan. Mujadalah yang ahsan ini kan sangat sulit ya. Debat yang baik ini kan sulit. Kalau sudah kepepet kan kadang ya menyerang personal ya, atau kadang marah-marah ya, emosi dan lain sebagainya. Jadi jadilhum billati ahsan ini yang agak sulit. Dan itu pun pilihan terakhir. Kan nanti ya tingkat-tingkatan ini hikmah, kemudian hasanah, dan jagalah ini diperlukan di dalam nasihat. Jadi secara bertahap, tidak bisa langsung, apalagi di depan umum memberikan nasihat ya. Ya kalau orang-orang dulu mungkin nasihati anak-anak itu kan banyak orang ya, salahkan. Sekarang kayaknya sudah agak berkurang ya. Apalagi masjid-masjid atau pesantren yang ramah anak itu kan polanya sudah berbeda dengan zaman. Dan ini harus
ya terus menerus, karena dosa itu kan terus menerus ya, nasihat tobat itu juga harus terus menerus, kecuali nanti dosanya terhenti, maka nasihatnya juga nanti ya kapan ya, dia sudah meninggal ya, meninggal pun masih ada talqin ya. Talqin itu kan ya seperti nasihat terakhir kali sebelum dikubur. Ya kira-kira itu ya untuk kajian kitab An-Nafsi Al-Kafiyah liman ya liman aradallah liman khassallah bil afiyah karya Syekh Ahmad Zaruk Al-Maliki. Semoga kita bisa ya menjalankan nasihat-nasihat yang ada ini, kita bisa mengambil ya intisari dari kitab Syekh Ahmad Zaruk ini. Semoga diberi keberkahan dari ilmu dan juga tulisan-tulisan Allahu bihi wa bi ulumihi ini siril Fatihah. Demikian untuk ngaji kita selama 4 ya, pertemuan di bulan Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga diberikan ya kesehatan selama bulan Ramadan ini. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.